Dokroren, Sanjo. Oke, kita lanjut ke episode 16 dan di sini terdapat urban legend yang mengerikan tentang hutan pemakan manusia ya. Hutan pemakan manusia, teman-teman. Ini udah pasti mengerikan ya, teman-teman, dan juga sedikit wajah familiar pun muncul di sini ya, teman-teman. Terutama untuk kalian yang sudah nonton Digimon Adventure dan juga nonton Digimon World 1 ya. Oke, seperti apa episode kali ini? Selamat menyaksikan hutan pemakan manusia. Episode ini diawali dengan seseorang yang berkemah di hutan dan dia lari-lari sambil dikejar oleh bola mata yang tumbuh di sekeliling pohon-pohonnya itu, pohon di sekitarnya, hingga dia terkepung sama pohon-pohon yang tiba-tiba aja hidup gitu. Terus ada juga sulur yang berhasil menangkapnya dan membuat dia tertidur, kemudian dia terserap ke suatu pohon, salah satu dari pohon yang ada di hutan itu. Dan gak cuman itu, sekelilingnya pun terdapat kabut yang sangat tebal, kayak di Persona 4, teman-teman. Kayaknya ini udah mulai fokus ke ngeri-ngerinya ya, teman-teman. Soalnya kan semuanya nih, tiga-tiganya udah dapat evolusi champion, jadi ya pasti pace-nya bakalan berubah dong, ya kan? Oke, besok siangnya, si Hiro dan Gamamon pun pergi ke hutan tersebut dan menyewa peralatan kemah. Dulu dia dan bapaknya tuh juga pernah berkemah di sini, dan dia juga mendengar soal kabar orang-orang yang hilang di hutan ini. Jadi kalau menurut yang punya jasa sewa sih, orang-orang itu pulang tanpa bayar ya, teman-teman. Rumornya karena diculik sama Kasumi sama. Katanya sih di dalam hutan ini ada kuil kecil untuk Kasumi sama. Mungkin ini buat doa atau sesajen ya. Jadi intinya kalau berbuat buruk di hutan ini bakal kena culik secara gaib. Tapi ternyata cuman bercanda. Hanya saja kabar orang hilang itu emang bener. Orang-orangnya pada hilang gitu kan. Terus momen-momen Hiro dan Gamamon di sini, aduh lucu banget. Ini pas mereka kemah tuh bener-bener refreshing banget lah liatnya, teman-teman. Kalau kalian tahu anime Yuru Camp ya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Slice of life-nya kerasa banget di sini. Terus Gamamon seneng banget sampai lari-lari kesana kemari, aduh lucu banget. Dan mancing, kan teman-teman. Ini Gamamon megang pancingan, aduh gemes banget liatnya. Terus Hiro keinget semalam video callan sama Kiyoshiro dan juga Ruri. Mereka ngomongin kalau evolusinya mereka tuh udah didapat semua. Dan juga cuman Gamamon sendiri yang punya lebih dari satu. Semuanya disebutin, sampai Gulus Gamamon pun disebutin. Tapi si Ruri bilang, udah nggak usah dihitung lah yang satu itu. Pokoknya kayaknya intinya pada gak terima sama Gulus Gamamon itu. Pada nganggep Gulus Gamamon ini adalah sesuatu yang berbeda gitu. Aduh, kayaknya mereka masih belum bisa menerima Gulus Gamamon ya, teman-teman. Apakah nantinya mereka harus menerima si Gulus Gamamon ini di kedepannya untuk bisa berubah jadi Ultimate? Ya, siapa yang tahu. Ya, seperti biasalah, masih belum bisa diterima intinya. Bahkan Hiro pun berpikir kalau dia nggak sama seperti Gamamon yang dia kenal sama ini, gitu kan? Yang sekarang maksudnya, kan kepribadiannya juga beda banget gitu kan? Ya, jadi mungkin untuk sementara begitu ya menurut mereka. Lalu masuk scene menebang pohon. Ini para penebang pohon ini juga dikelilingin kabut, jadi korban hilang, ditelan pohon di hutan ini gitu. Sementara si Ruri dan Kiyoshiro pun kepikiran soal semalam karena si Ruri ini agak kelewatan kan sama ucapannya ke Hiro kemarin. Mereka pun nggak tahu Hiro pergi kemana karena juga nggak biasanya Hiro itu mengabaikan pesan yang masuk ke HP-nya. Biasanya dia langsung baca dan jawab gitu kan. Tiba-tiba kamarnya dibuka sama Jellymon. Itu bahkan si Jellymon tuh dia tahu loh passwordnya PC Hiro kayak gimana. Ya kan? Emang bandel ini, sembarangan hack PC orang, ngebajak bukan hack. Sampai tahu passwordnya tuh, aduh parah banget sih. Emang dia stalker ya? Lalu mereka tahu kalau Hiro berkemah dan Jellymon bilang dia dengar dari Gamamon juga soal ini. Mereka kemah di tempat yang ada di suatu tempat ya yang pasti. Dan ada rumor soal legenda diculik gaib oleh Kasumi sama ini. Kebetulan juga Hiro dan Gamamon ini mendengar suara penebang tadi ya kan. Terus mereka melihat pohon yang bergerak, ada juga pohon yang tembus. Terus mungkin ini sejenis proyeksi atau ilusi ya teman-teman. Lalu mereka tersesat saat mencoba lari dan terpancing ke suatu tempat. Dan disinilah mereka bertemu dengan sosok yang familiar. Mereka bertemu dengan Jureimon ya teman-teman, Digimon pohon besar berlevel ultimate. Dia punya kemampuan
mengeluarkan kabut tebal berwarna merah dan juga memanipulasi kayu atau gimana lah ini. Kan di Digimon Savers dia pernah ini apa manjangin kayu-kayunya gitu kan buat ngelindungin Digimon setempat di hutan itu. Terus dia juga bilang sesuatu soal menjadikan manusia sebagai bagian dari cincin tahunannya atau apanya itulah, pokoknya memperbesar tangannya apa gimana gitu. Ada lagi kabut hijau yang menolong si Hiro dan Gamamon ini, ternyata itu adalah Mori Shelmon. Sementara itu Kyoshiro dan Ruri itu sedang OTW ke sana ya teman-teman, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang sekarang ini terjadi ya. Terus ternyata Hiro pun tahu kalau penyebab rumor tentang orang hilang selama ini itu adalah si Jureimon yang memangsa manusia demi cincin tahunannya. Itu pun dia tahu dari Mori Shelmon ya teman-teman. Sementara Mori Shelmon sendiri hanya ingin tinggal damai di hutannya. Dan Jureimon ini memang sejak di dunia digital itu juga suka memangsa siapapun yang tersesat di dalam hutannya. Dengan kabut merah yang dia ciptakan sendiri dan ilusi pohon bergerak yang dia ciptakan. Kemudian mangsanya diapain? Dimakan hidup-hidup yang pasti. Inilah sumber dari rumor Kasumi-sama juga yang ada di dunia manusia ya teman-teman. Itu udah dimakan hidup-hidup, pelan-pelan lagi, aduh. Bayanginnya ngeri ya. Mori Shelmon menggunakan kabutnya untuk mengganggu si Jureimon yang hendak memangsa manusia ya teman-teman, yang pasti. Ini Jureimon sendiri juga memangsa manusia itu untuk memperkuat dirinya. Tapi manusia pun terus berdatangan ke hutan ini ya. Gimana? Itu tempat umum ya kan, orang mau kemah di situ. Dan juga urban legend ya. Karena ada urban legend ini juga pasti bikin tempatnya rame juga. Karena banyak orang-orang yang pastinya penasaran gitu kan. Terus ini juga bagi Mori Shelmon, keadaan ini tuh justru dapat membuatnya sendiri terusir dari hutan gitu. Padahal dia cuma mau hidup damai, tapi jadi harus seperti ini gitu. Oke, jadi tadi di awal episode ini membuat salah paham kita ya teman-teman. Itu yang lagi kemah itu sebenarnya justru dibikin tidur sama Mori Shelmon dan dibantuin sama dia, diamanin lah istilahnya, ya kan? Terus ya hasilnya tetap aja sama, rumornya semakin besar, makin tersebar karena kedua Digimon ini gitu. Lalu perang pun terjadi antara Jureimon dan juga Mori Shelmon ini. Dan Hiro pun membantu Mori Shelmon ini ya teman-teman yang pasti. Karena Mori Shelmon ini adalah Digimon baik. Jadi Battle Gamamon pun dikeluarin di sini. Di sini dia bisa unggul dari atribut dan juga elemen ya teman-teman. Dia vaksin, Jureimon virus, Jureimon kayu, terus Battle Gamamon api. Jadi ya super efektif. Nah ini sudah mau berhasil ya. Ini Jureimon bisa kalah dengan mudah kelihatannya. Tapi si Hiro juga nggak pengen jadi pembunuh. Dia nggak pengen Battle Gamamon bunuh Digimon lain dengan cara seperti ini gitu. Ya intinya dia nggak pengen lah jadi kayak Gus Gamamon gitu kan. Sehingga Hiro pun menahan diri dan tertangkaplah si Battle Gamamon ini oleh si Jureimon. Untungnya bantuan dari Ruri dan juga Kyoshiro pun datang tepat waktu ya, dan mereka pun berhasil kabur bersama dengan Mori Shelmon. Dan Jureimon ini sempat kehilangan mereka, tapi ternyata dia bisa merobek kabut hijau itu dengan kedua tangannya. Lalu tidak ada pilihan lain selain menghadapinya yang pasti. Hiro kali ini punya rencana untuk menghadapi si Jureimon ini dan membuatnya terpukul mundur sehingga dia pun mundur juga ya teman-teman. Dan salah satu dari tangannya pun hancur. Satu atau dua itu ya. Ya pokoknya yang di tangan kanannya ada dua yang hancur lah pokoknya kayak gitu. Jureimon pun mundur dan tangannya yang hancur itu baru akan tumbuh sekitar 100 tahun ke depan. Akhirnya semua korban pun dilepas dan tersadar di tengah hutan ya teman-teman. Kemudian Hiro dan yang lain pun pamit dengan Mori Shelmon. Dan juga si Hiro minta agar si Mori Shelmon ini menjaga manusia yang ada di hutan ini ketika Jureimon suatu saat akan datang kembali. Ini episode yang jujur ngeri ya teman-teman. Dan ya misterius seperti biasa teman-teman. Tidak mengecewakan ya, tidak keluar dari topiknya Ghost Game ya. Terus ini lama-lama jujur saya mulai gregetan ini sama si Hiro teman. Di sini satu sisi tuh dia benar, tapi satu sisi juga kalau kepepet tuh gimana? Kalau nggak ada yang nolongin dia tuh udah pasti dia sama Gamamon bakal mati jadi korban gitu loh. Ini gimana kalau dia harus ngadepin semuanya sendirian gitu loh. Kalau nggak ada yang nolong gimana? Apa dia emang belum siap buat ngabisin musuhnya gitu?
kalau dibutuhin. Ya mungkin itu bakal kejawab ya nantinya kalau mereka udah ketemu sama Gulus Gamaman lagi. Karena pasti setelahnya mereka bakal dapetin ultimate dan juga mega mereka. Tapi nggak tahu kapan sih. Yang berarti mereka harus siap jika akan ada sesuatu yang terjadi sama mereka, gitu kan. Ya ngerti lah. Terus hutan berkabut dan dua Digimon ini bener-bener ngingetin saya sama Digimon World 1 ya di map Misty Trees. Ya kan, si Juraimon ini jadi sepuh yang tahu susuk seluk beluk dunia digital, dan juga Muricialmon ini justru jadi Digimon liar, teman-teman. Oke, di sini posisinya kebalik ya, teman-teman. Si Muricialmonnya baik, Juraimonnya jadi pemangsa, sementara di Digimon World 1 Juraimonnya jadi sepuh, si Muricialmonnya Digimon liar. Ya, seperti itu. Oke, segitu aja, teman-teman. Jangan lupa dukungannya terus untuk channel ini, like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke, see you again. Bye-bye.